Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 37-40 meneriakkan rasa sakit adalah seorang pengecut. Jessica Zhao buru-buru berlari ke depan. Tuan Muda Qin, apakah kamu baik-baik saja? Seluruh tubuh Qin Feng terasa sakit, seolah-olah dia akan hancur. Dia merangkak di tanah, berjuang untuk merangkak selama lebih dari 10 menit, dan berjuang untuk bangun. Ia adalah seorang playboy, menghabiskan seluruh waktunya di perut wanita dan tidak berolahraga, sehingga tubuhnya selalu lemah. Dilempar seperti ini hampir merenggut nyawanya. Qin Feng mengatupkan giginya dan merangkak naik dari tanah. Matanya secara tidak sengaja menyapu kotak makanan dan kantong plastik berisi sayur goreng yang tergeletak di tanah. Dia tidak bisa menahan amarahnya saat dia bergegas mendekat dan menendang kotak makanan itu hingga terbang dengan kejam, bajingan. Kekuatan. Kantong plastik itu terbang ke samping seorang wanita pembersih yang sedang menyapu lantai. Dia terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk, siapa yang begitu jahat hingga melemparkan barang-barang kemana-mana. Ketika Qin Feng mendengarnya, dia segera menoleh dengan ekspresi dingin. Dia mengatupkan giginya dan berteriak, coba mengutuk lagi. Enyahlah. Penampilannya yang garang membuat wanita itu sangat takut hingga wajahnya memucat. Dia segera mengambil sapu dan membenamkan kepalanya di dalamnya, sambil mengumpat pelan, masuk akal jika membuang sampah kemana-mana. Kualitas macam apa, telinga Qin Feng tajam, dan mendengar kata-katanya, dia hampir marah sampai mati. Dia tidak bisa lagi mentolerir jari orang-orang di sekitarnya yang menunjuk ke arahnya, dan berteriak dengan marah, Jericho Lee, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Nama keluarga ayahmu bukan Qin jika kamu tidak membunuhnya. Dia melarikan diri seperti anjing liar. Di gedung pagoda, Jericho Lee bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa dan dengan senang hati menghabiskan sepiring kepiting madu cabang emas. Gejolak Qin Feng tidak mempengaruhi nafsu makannya sedikit pun. Bahan baku kepitingnya menggunakan kepiting danau yang Cheng terbaik. Ketika Jericho Lee memakannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru pada kenyataan bahwa kepiting yang dia makan di masa lalu semuanya adalah ampas. Melihat Jericho Lee tidak terpengaruh sama sekali, prajurit Tang itu menghela nafas lega. Dalam hatinya, dia memarahi Qin Feng sampai mati. Dia hampir menyinggung tamunya yang terhormat, tapi untungnya dia pintar dan tidak main-main dengan Qin Feng. Ketika dia akhirnya berhasil mengusirnya, dia merasa lega. Dia terjatuh ke kursi dan terus menyeka keringatnya. Usai makan, Jericho Lee berencana untuk terus mencari pekerjaan, namun ia tidak pernah puas. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, cek-cek, sangat sulit mencari pekerjaan akhir-akhir ini. Setelah sore hari tanpa hasil apapun, Jericho Lee hanya bisa kembali dulu dan mandi sebelum berbaring di tempat tidur dan membaca buku kedokteran. Bang, bang, bang. Suara ketukan pintu yang sangat mendesak menyebabkan pintu bergetar. Siapa ini? Jericho Lee mengerutkan kening. Ini baru jam 5, jadi dia seharusnya belum kembali. Kakak Jericho Lin, ini aku. Cepat buka pintunya. Suara Sun Qiang datang dari luar ruangan. Jericho Lee terkejut saat dia segera meletakkan buku itu dan melompat dari tempat tidur. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Sun Qiang menopang adik laki-lakinya yang terluka. Wei terluka, kakak Jericho Lin, kamu seorang dokter, cepat periksa. Sun Qiang dengan cemas berkata. Dia terluka parah, bantu dia masuk. Jericho Lee buru-buru mendorong pintu hingga terbuka sepenuhnya. Kaki kiri Wei terluka, dan dia bahkan tidak bisa mengumpulkan sedikit pun kekuatan. Dia terlatih-tatih saat berjalan, dan Sun Qiang serta bawahannya yang lain membantunya masuk ke kamar. Li Jericho Lin mengangkat selimut, dan membersihkan semua pakaian. Tempat tidurnya. Bukalah seluruh pakaiannya dan letakkan dia di tempat tidur. Baiklah. Sun Qiang menganggukkan kepalanya, melepas jaket dan celana Wei, memperlihatkan kakinya yang berlumuran darah dan terluka, dan dengan hati-hati membaringkannya di tempat tidur. Jericho Lee dengan cepat membuka jendela dan menyalakan lampu. Dia membungkuk dan menjulurkan kepalanya untuk melihat, lalu menyentuh kakinya yang terluka dengan tangannya. Kaki kiri Wei yang terluka secara refleks melompat, dan sedikit bergerak, apakah sakit? Wajah pucat Wei tersenyum, mengatupkan giginya dan menggelengkan kepalanya, tidak sakit. Jangan coba-coba berani, kamu sudah dalam keadaan seperti itu. Jericho Lee mengulurkan tangan kanannya untuk meraba sekitar area sekitar kakinya yang terluka, lalu mengulurkan 3 jarinya untuk memeriksa denyut nadi di pergelangan tangannya untuk memastikannya. Cedera. Dalam pengenalan kitab suci medis, semua teknik medis dasar dirinci dan dirinci, Jericho Lee juga telah mencapai ranah pertama cedera tulang, perasaan tulang.
Cedera tulang diidentifikasi dengan menyentuh tulang pasien. Luka Wei jelas merupakan cedera tulang, dan menyentuh tulangnya secara langsung lebih cepat daripada meminta. Setelah memeriksa diagnosisnya dengan cermat dan memastikan bahwa tidak ada kesalahan, Jericho Lee berkata, kaki kirinya terkilir dan tulangnya tidak patah, namun kehilangan banyak darah sedikit berlebihan, jadi situasinya tidak terlalu buruk. Siapa yang melakukannya? Ini padamu. Mendengar itu, Sun Qiang tidak menjawab pertanyaannya, namun mengungkapkan ekspresi ragu-ragu, kakak Jericho Lin, bisakah disembuhkan? Ya, tidak terlalu sulit. Kamu hanya perlu mengatur ulang dislokasinya. Jericho Lee mengangguk, dan mengeluarkan tas jarum perak yang diturunkan di keluarganya, pergi dan ambilkan air panas, dan bawakan alkohol yang aku taruh di atasnya. Lemarinya sudah selesai. Benar, apa kamu punya obat biusnya? Ini, Sun Qiang merasa gelisah, dia menyentuh bagian belakang kepalanya dan berkata, saya kira tidak. Kami biasanya tidak menggunakan anestesi untuk mengobati luka, kami tidak memiliki saluran untuk membelinya. Anestesi adalah obat yang dikontrol, kecuali Anda pergi ke rumah sakit atau apotek untuk membelinya, tetapi biasanya Anda harus menunjukkan surat identitas. Orang seperti mereka jarang memberikan informasi identitasnya kepada orang lain. Itu juga demi kerahasiaan dan keamanan pribadi. Jericho Lee mengerutkan kening, dia berada dalam situasi yang sulit, tetapi tanpa obat bius, itu akan sangat menyakitkan. Wei, bisakah kamu menanggungnya? Wei menggelengkan kepalanya, mengertakkan gigi dan berkata, tidak apa-apa, kakak Jericho Lin, kamu dapat memperlakukannya sesuai keinginan. Bukankah ini hanya pemulihan tulangnya? Aku juga tidak membawa apapun yang bisa membuatmu sedikit menderita, kata Jericho Lee sambil menghela nafas. Kitab suci medis memang memiliki metode untuk mengobati akupuntur, tetapi dia belum mempelajarinya dan tidak berani mencobanya. Akan merepotkan jika dia memasukkan jarum yang salah, tapi setelah memikirkannya beberapa saat, dia memutuskan untuk tidak mengambil resiko. Sun Qiang memandang Wei, dan tertawa, kakak Jericho Lin, jangan khawatir, saya tidak tahu berapa kali Wei bertarung dengan orang lain, kulitnya kasar dan dagingnya tebal, jika dia berteriak kesakitan, dia adalah seorang pengecut. Kakak Qiang benar. Wei tertawa, dia tidak peduli sama sekali, cedera kecil seperti ini adalah hal biasa bagiku, hidupku dalam bahaya. Lagi pula, kamu tidak akan mati, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan kakak Jericho Lin. Baiklah kalau begitu, tidak perlu anestesi. Jika nanti terasa sakit, kamu bisa meneriakkannya. Ini akan meringankan sebagian rasa sakitnya. Kakak Jericho Lin, ayo kita mulai. Wei menarik napas dalam-dalam, dan berkata sambil mengatupkan giginya. Alkohol dan air panas dibawa masuk dan semuanya sudah siap. Jericho Lee menarik napas dalam-dalam, menggunakan pinset untuk memasukkan sedikit alkohol ke kapas obat, membersihkan dan mendisinfeksi luka di kaki kiri Wei. Setelah dibersihkan, cuci tangan Anda dengan air panas dan disinfeksi. Jericho Lee memegang jarum perak yang telah didesinfeksi dan dengan hati-hati menusuk titik akupuntur di kakinya. Karena ruangan agak gelap, cahaya yang masuk dari jendela juga kurang bagus, yang sedikit banyak mempengaruhi identifikasi titik akupunturnya. Untungnya, Jericho Lee biasanya mempelajari buku kedokteran dan mengidentifikasi titik akupuntur setiap kali dia melakukan sesuatu, jadi sinar cahaya tidak banyak berdampak padanya. Reduksi ortosis C38. Keenam jarum perak itu seperti air mengalir saat mendarat di titik akupuntur di kaki Wei. Setelah penusukan selesai, luka di kaki Wei dengan cepat berhenti mengeluarkan darah dan tidak lagi terlalu sakit. Lukanya sudah stabil. Langkah selanjutnya adalah memperbaiki tulang kaki yang terkilir kembali ke posisi semula. Ini akan sangat menyakitkan, bisakah kamu menahannya? Jericho Lee berkata dengan suara yang dalam. Wei tertawa acuh tak acuh, kakak Jericho Lin, lakukanlah, aku bisa menanggungnya. Namun, semakin sering kamu menggunakan obat bius, semakin besar kerugian yang ditimbulkannya. Selama kamu bisa menahannya, tidak apa-apa. Canda Jericho Lee sambil tangan kanannya meraih tangan Wei. Kaki kirinya sementara tangan kirinya memegangi paha Wei. Tiba-tiba, tangan kanannya terdorong ke depan. Retakan. Suara garing tulang yang bergesekan terdengar, membuat orang merinding. Kakinya seperti sekrup yang terlepas dari persendiannya. Mereka dimasukkan ke dalam tutup sekrup dan diperbaiki. Rasa sakit yang datang dari persendian kakinya membuat Wei mendengus kesakitan. Dahinya basah oleh keringat dingin dan wajahnya pucat pasi. Namun, dia masih mengatupkan giginya untuk mencegah dirinya berteriak keras-keras. Rasa sakit yang hebat itu, jika itu terjadi pada orang lain, akan menyebabkan mata mereka menjadi hitam dan mereka akan pingsan.
Wajah Wei sebenarnya memucat karena kesakitan. Keringat dingin menetes dari dahinya, tapi pikirannya sangat jernih. Jelas sekali bahwa daya tahannya sangat kuat. Baiklah. Itu telah terkilir dan diperbaiki. Jericho Lee menghela nafas lega, mencabut jarum perak di kakinya dan memperlihatkan senyuman santai. Hati Sun Qiang yang tegang jatuh, dan dia menghela nafas lega, kakak Jericho Lin, apakah ini cukup? Jericho Lee terus jarum perak itu dan mengangguk, aku akan membalut luka di bagian luar, tapi aku tidak akan bisa berlarian dalam 2 hari ke depan. Kakak Jericho Lin, terima kasih. Wei mengucapkan terima kasih dengan tulus. Pingsan cahaya keemasan muncul dari atas kepalanya, terbang menuju Jericho Lee, dan menyatu menuju lautan kesadarannya. Jericho Lee tersenyum tipis, sama-sama, menyelamatkanmu adalah hal yang benar. Dia menjahit luka Wei, lalu menggunakan amuslin untuk membalutnya, dan setelah merawatnya, menepuk tangannya dan tersenyum, baiklah, lukanya baik-baik saja sekarang. Namun, kamu harus tetap mengawasinya. Jangan bergerak. Kamu tidak boleh bangun dari tempat tidur setidaknya selama 2 atau 3 hari. Jangan khawatir, aku akan membuat Wang Hao dan yang lainnya menontonnya dengan baik. Sun Qiang segera memanggil bawahannya, kalian, bawa dia kembali ke tempat kami. Anda harus berhati-hati di jalan, jangan sampai ada yang terluka, oke? Wang Hao menepuk dadanya, dengan wajah penuh percaya diri, dia berjanji, jangan khawatir, kakak Qiang, saya akan mengirim Wei kembali dengan selamat. Beberapa dari mereka menggendong Wei dan berjalan keluar. Kakak Jericho Lin, ini semua berkatmu hari ini. Kalau tidak, kami tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap luka Wei. Sun Qiang berkata sambil tersenyum tulus. Kami tidak akan kemana-mana, hanya menganggapnya sebagai tanda terima kasih. Jericho Lee mengerutkan kening, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu di dalam hatinya, dan bertanya, dibandingkan dengan ini, saya lebih khawatir tentang hal lain, mengapa Wei yang baik-baik saja dipukuli? Siapa yang melakukannya? Mendengar itu, Sun Qiang menunduk, wajahnya langsung menjadi ragu-ragu. Ada apa? Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu katakan? Melihat ekspresinya, Jericho Lee semakin bingung. Ini akan lebih baik jika kamu tidak tahu tentang kakak Jericho Lin, mata Sun Qiang berkilat saat dia berkata dengan ragu-ragu. Jericho Lee menatapnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Xiao Qiang, apakah kamu masih menganggapku sebagai orang luar? Apa yang tidak bisa kamu ceritakan padaku? Jangan khawatir, aku tidak akan meremehkanmu. Sun Qiang mengerutkan kening dengan wajah penuh keraguan dan konflik, seolah dia sedang mempertimbangkan apakah dia akan mengatakan yang sebenarnya kepada Jericho Lee atau tidak. Wang Hao membuka mulutnya dan berkata, kakak Qiang, kamu harus memberitahu kakak Jericho Lin. Cepat atau lambat dia akan mengetahuinya. Apa yang sedang terjadi? Jericho Lee memandang mereka berdua. Wang Hao menggaruk bagian belakang kepalanya dengan tangan kanannya dan tergagap, ini, kakak Jericho Lin, kamu harusnya tahu untuk apa aku dan kakak Qiang, kan? Jericho Lee tidak bodoh. Hanya dari cara berpakaian Sun Qiang dan yang lainnya, dia tahu apa yang mereka lakukan. Belum lagi ketika dia melihat Sun Qiang sebelumnya, dia juga mengatakan sesuatu tentang hal itu. Itu kakak Jericho Lin, kami bersaudara akan mengikuti kakak Qiang, totalnya 7 orang. Pada siang hari, mereka akan pergi untuk memungut biaya perlindungan dan melihat-lihat tempat. Pada malam hari, mereka akan mengirim 1 atau 2 orang ke klub malam dan kafe internet untuk berjongkok di sana dan mengawasi mereka sehingga mereka tidak akan membiarkan siapapun menimbulkan masalah. Wang Hao perlahan menjelaskan. Selain situasi khusus yang dialami Sun Qiang, ke-7 orang lainnya miskin, dijatuhkan keluar dari sekolah untuk bergaul dengan masyarakat, atau mendapat nilai buruk di sekolah. Jericho Lee segera mengerti apa yang dia maksud dan mengerutkan kening, maksudmu, ketika kalian melihat pemandangan itu, seseorang datang untuk mencari masalah. Sun Qiang segera memberikan jawaban yang pasti, baru saja, Wei pergi ke kafe internet dan melihat beberapa antek mencoba mengambil alih tempat kami. Sikap mereka sangat arogan. Hanya karena Wei bukan tandingan mereka, dia dipukuli sampai habis. Keadaan seperti itu. Mereka tidak selalu mengikuti angin dan air, dan mereka aman dan sehat. Kadang-kadang, beberapa orang yang merepotkan datang berlari, jadi Sun Qiang dan yang lainnya harus berdiri dan menghajar mereka dengan tinju. Yang bikin onar adalah antek di pinggir jalan, mudah menghadapinya, tapi kali ini kaki Wei hampir dipatahkan oleh seseorang, ternyata yang membuat onar adalah orang yang susah dikunyah. Kali ini, Sun Qiang dan yang lainnya masih sulit mengatasinya, tapi siapa yang tahu apakah mereka bisa menjadi lebih kuat di lain waktu. Bisa dibilang hampir seluruh uang mereka diperoleh dengan mempertaruhkan nyawa.
Jadi begitu, kata Jericho Lee menyadari, lalu bertanya lagi, di mana pihak lainnya? Setelah mendapat pelajaran dari saya dan beberapa saudara lainnya, mereka seharusnya tidak punya nyali untuk datang dan mencari masalah. Sun Qiang langsung memukuli orang-orang itu hingga hanya tersisa separuh hidup mereka, pihak lain hanya berani datang. Dan menimbulkan masalah bagi mereka kecuali mereka lelah hidup. Jericho Lee memandangnya, mengerutkan alisnya, dan berbicara dengan suara yang dalam, Xiao Qiang, menurutku apa yang kamu lakukan terlalu berbahaya, bisakah kamu? Sun Qiang memotongnya, Kakak Jericho Lin, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Kamu tidak perlu menasihatiku, aku tidak punya kemampuan, dan kita bersaudara tidak punya kemampuan untuk melakukan hal lain. Kita hanya bisa mengandalkan tinju kita untuk makan, jika kita memiliki pendidikan dan kemampuan, siapa yang akan berpikir untuk hidup dalam ketakutan? Dia menghela nafas dalam-dalam. Kata-katanya dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan kesedihan. Jericho Lee terkejut, dan segera terdiam. Dia juga tahu bahwa Sun Qiang mengatakan yang sebenarnya. Siapa yang tidak ingin menjadi seperti kebanyakan orang, mendapatkan uang dari pekerjaan dan pulang ke rumah untuk menjalani kehidupan yang damai. Tapi, beberapa orang ditakdirkan untuk mengambil jalan yang salah dari dunia. Dari awal, jadi mereka tidak punya pilihan selain mengikuti jalan gelap. Kalau tidak, bahkan bertahan hidup pun akan menjadi masalah. Baiklah, aku mengerti, Jericho Lee tidak berencana untuk terus membujuknya. Membujuknya tidak akan ada gunanya, kecuali dia bisa memberi Sun Qiang jalan keluar. Jika dia dengan paksa menghentikan Sun Qiang untuk bergabung dengan masyarakat, dia tidak akan membantu Sun Qiang, tetapi membunuhnya. Sun Qiang mengandalkan ini untuk bertahan hidup. Menghancurkan penghidupan seseorang adalah dosa besar. Instruksi C39. Kakak Jericho Lin, aku akan kembali bersama saudara-saudaraku. Aku akan datang mencarimu ketika aku punya waktu. Dengan itu, Sun Qiang dan Wang Hao pergi. Saat dia melihat sekelompok orang pergi, ekspresi Jericho Lee menjadi agak rumit. Setelah beberapa lama, hanya ada desahan samar yang tersisa di kamar tidur kecil itu. Ketika Wang Chuisfen kembali dari sekolah sekitar pukul 6, dia melihatnya tersenyum dan berkata, Jericho Lee, kamu di rumah. Kebetulan anak itu kembali. Jericho Lee tertawa dan mengangguk, baiklah. Bibi, silakan. Ai. Nak, kamu harus patuh. Tidak mudah mengantarmu ke sekolah, kamu harus belajar dengan giat. Wang Chuisfen menepuk bahu putranya, tertawa dan mendesaknya untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya, lalu mengambil keranjang dan pergi ke pasar terdekat untuk membeli makanan. Wang Xiaozi memindahkan kursinya dan duduk di depan meja besar. Dia meletakkan tas sekolah yang baru dibelinya di atas meja, mengeluarkan buku pelajaran dan buku latihannya, dan mulai mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan gurunya. Sebelumnya, sesuai saran Jericho Lee, Wang Xiaozi kini duduk di kelas 4. Meski usianya sedikit lebih tua dari teman-teman sekelasnya, pengaruhnya tidak terlalu besar. Dia telah melewatkan pekerjaan rumahnya selama 2 tahun. Hari ini adalah pertama kalinya dia mengerjakan pekerjaan rumah untuk siswa kelas 4, jadi tentu saja dia merasa itu agak sulit. Dia bermasalah setelah dia hanya mengerjakan beberapa pertanyaan. Dia mengerutkan kening dengan ekspresi sedih di wajahnya. Jericho Lee sedang membaca buku kedokteran di sampingnya, dan menoleh untuk melihatnya dari waktu ke waktu. Melihat dia mengerutkan kening, dia meletakkan buku medis dan bertanya, Xiaozi, ada apa? Kamu tidak tahu cara membuat pertanyaan. Ya, itu sangat sulit. Wang Xiaozi mengerutkan bibirnya. Sebenarnya, karena ini adalah hari pertamanya setelah status muridnya pulih, para guru tidak mempersulitnya. Pekerjaan rumah yang diberikannya diberikan secara terpisah, sehingga tingkat kesulitannya tidak terlalu tinggi dan jumlahnya juga sangat sedikit. Namun, dia telah melewatkan pelajaran selama 2 tahun, jadi tentu saja cukup sulit baginya untuk mulai belajar sekarang. Itu dia. Jericho Lee tertawa tak berdaya, coba saya lihat, pertanyaan mana yang tidak Anda ketahui. Ini soal matematika. Wang Xiaozi menunjuk ke pertanyaan matematika di halaman. Jericho Lee pergi untuk melihatnya. Itu adalah soal matematika, sedikit soal matematika untuk menghitung waktu. Dia mengambil pena dan kertas, sambil menulis di kertas itu, dia menjelaskan, lihat pertanyaannya, keluarga Ming kecil datang ke sekolah sejauh 840 meter, dan mereka berjalan selama total 14 menit. Lalu kamu hitung bahwa kecepatannya adalah 60 meter per menit. Lalu, dari rumah ke toko buku Xinhua, jaraknya 360 meter, dibagi 360 meter per detik, jadi itu 6 menit kan? Sepertinya itu benar. Wang Xiaozi sangat terkejut.
Pertanyaannya tentu saja sesederhana mungkin bagi Jericho Lee, tetapi bagi Wang Xiaozi sangat berbeda. Jericho Lee tertawa, lanjutkan. Oh, Wang Xiaozi terus mengerjakan pertanyaan itu, tetapi tidak lama kemudian, dia menemui masalah lain. Jericho Lee kemudian membantunya menjelaskan bagaimana dia seharusnya menjawab pertanyaan tersebut. Setelah melakukannya beberapa saat, Wang Xiaozi mengajukan 5 atau 6 pertanyaan sulit, menyebabkan dia menjadi sedih. Ini sangat sulit, saya benar-benar terlalu bodoh. Bukannya kamu bodoh, tapi kamu terlalu banyak melewatkan pelajaran. Ayolah, jangan berkecil hati. Jericho Lee tertawa dan menyemangati mereka. Wang Xiaozi menggaruk kepalanya, merasa gelisah, tetapi jika saya melakukannya seperti ini, hasil saya pasti akan buruk selama semester tengah. Satu penampilan tidak berarti apa-apa. Ditambah lagi, kamu baru saja pulih dari studimu dan nilaimu hampir normal. Kamu memiliki kepercayaan diri, jadi tunggu sampai ujian akhir untuk membuktikan kekuatanmu. Jericho Lee berpikir bahwa Wang Xiaozi sebenarnya sangat pintar. Ketika dia menjelaskan pertanyaan tadi, Wang Xiaozi tidak menemui kesulitan apapun, jadi mampu memahami apa yang dia katakan membuktikan bahwa kemampuan belajar Wang Xiaozi sangat kuat. Tapi, Wang Xiaozi tidak ingin mengecewakan Wang Chuisfen. Tidak mudah baginya untuk kembali ke sekolah, tetapi jika nilainya rendah, Wang Chuisfen pasti akan kecewa padanya. Tidak mungkin, ibumu bukanlah tipe orang yang tidak mengerti alasan. Jericho Lee tersenyum ringan, dan berkata setengah bercanda, apapun yang terjadi, jangan menyerah, jangan menyerah. Bahkan jika hasilmu buruk, dengar aku. Wang Xiaozi sepertinya mengerti maksudnya dan berkedip, mengapa demikian? Di kelas kami, ada beberapa siswa yang sangat baik. Beberapa dari mereka bisa menari dan berlatih piano. Mereka lebih kuat dari saya, dan saya tidak bisa bandingkan dengan mereka. Menyerah pada kata ini tidak pernah ada dalam kamus Jericho Lee. Di masa lalu, ketika dia berada dalam kondisi paling putus asa, dia berpikir untuk menjalani kehidupan yang ringan, tetapi pada akhirnya, dia tidak mati. Baginya, ketekunan adalah satu-satunya hal yang bisa ia andalkan. Jericho Lee berkata dengan serius, Xiaozi, tahukah kamu bahwa ada banyak orang yang bisa menari di dunia ini, tapi pada akhirnya, hanya 2 atau 3 orang yang bisa menjadi master tari. Saya tidak tahu, bagaimana Wang Xiaozi bisa tahu tentang ini. Ia merasa bisa menari itu sudah sangat luar biasa, setidaknya jauh lebih menakjubkan dari dirinya. Di dunia ini, hal-hal yang membutuhkan kerja keras dan kerja keras untuk mendapatkannya seringkali merupakan hal yang paling berharga. Mereka yang belajar menari, mereka yang bermain go, mereka yang bermain biola, mereka harus belajar sejak usia sangat muda, dan mereka harus berlatih tanpa kenal lelah setiap 365 hari dalam setahun, dan tidak boleh menyerah. Pemain catur harus menjadi pemain catur kecil sambil bermain biola, dan harus menggunakan keahliannya sendiri sebelum dapat mencari keindahan tariannya, jiwa pemain catur. Jericho Lee berhenti sejenak, lalu berkata, tetapi jika Anda menangkap ikan di bawah sinar matahari selama beberapa hari, dan jika Anda menemui kesulitan, dan mundur, Anda akan segera menjadi lelah, dan setelah masa kebosanan itu, kamu akan selamanya lelah. Bahkan jika kamu dipaksa untuk berlatih menari dan bermain catur lagi setelah dewasa, kamu tetap hanya menjadi ahli amatir, dan selamanya tidak akan menjadi seorang ahli master sejati. Sama halnya dengan belajar, jika Anda tidak dapat mengatasi kebosanan yang menyakitkan di tahun-tahun pertama Anda, sulit untuk belajar. Dia tidak bisa tidak memikirkan kembali ketika dia berusia 4 atau 5 tahun, ketika kakeknya membawanya untuk belajar pengobatan Tiongkok siang dan malam. Pada awalnya, dia juga merasakan sakit yang luar biasa dan ingin menyerah. Namun, pada akhirnya, dia dipaksa oleh kakeknya untuk bertahan. Saat ini dia telah mengembangkan minat yang kuat terhadap pengobatan Tiongkok. Bahkan jika langit runtuh, itu mungkin tidak akan mampu menghentikannya untuk belajar pengobatan Tiongkok. Wang Xiaozi masih belum begitu mengerti, kapasitas otaknya yang kecil terlalu kecil, dia tidak bisa benar-benar memahami prinsip besar ini. Namun, dia memuja Jericho Lee, dan menganggukkan kepalanya, aku akan belajar dengan giat, dan tidak akan menyerah tidak peduli apa. Ketika dia pertama kali mulai belajar, dia menemui beberapa kesulitan, yang tidak ada hubungannya dengan apa yang disebut periode kebosanan. Namun, kata-kata Jericho Lee kemudian berakar kuat di hati Wang Xiaozi, menyebabkan dia selamanya lebih bekerja keras daripada orang lain. Hanya setelah lebih dari 10 tahun berlalu barulah dia menyadari betapa beruntungnya dia telah menerima pelajaran yang begitu mendalam. Setelah sekitar 10 menit, Wang Chuisfen kembali ke rumah untuk membeli makanan dan bertemu dengan 2 orang. Nak, apakah kamu sudah menyelesaikan pekerjaan rumahmu? Bab 40 Rumah Sakit Kecil yang Rusak.
Belum, kakak-kakak Jericho Lin sedang mengajariku cara mengerjakan pekerjaan rumahku, tulis Wang Xiaozi dengan kepala menunduk, kecepatannya tidak terlalu cepat. Kalau begitu perlahan tulislah. Wang Chuisfen tertawa, Jericho Li, terima kasih. Jericho Li menggelengkan kepalanya, Bibi, tidak perlu bersikap sopan. Xiaozi pintar, meskipun dia melewatkan beberapa tahun pelajaran, dia hanya perlu sedikit untuk memahaminya. Dia akan mengikuti ujian tengah semesternya segera, jadi dia menganggap dia telah melewatkan terlalu banyak kelas, jadi hasil ujian pertamanya mungkin tidak terlalu bagus. Aku baik-baik saja. Saya tahu, Direktur Chen memberitahu saya. Wang Chuisfen tidak menyalahkan Wang Xiaozi. Ketika dia pergi menjemput Wang Xiaozi dari sekolah hari ini, Chen Hua menemukannya dan menjelaskan situasi Wang Xiaozi. Jericho Li tiba-tiba mengerti, karena memang begitu, dia tidak diperlukan. Untuk menasihatinya, Direktur Chen sudah mengatakan, itu yang terbaik. Kamu bisa mengajari anak cara mengerjakan pekerjaan rumah, aku akan pergi memasak. Wang Chuisfen membawa keranjang sayur dan menuju ke dapur. Bibi, tunggu sebentar. Jericho Li memanggilnya. Wang Chuisfen terkejut, Jericho Li, apa yang terjadi? Jericho Li berjalan dari meja, datang ke depannya, dan menunjuk ke rumah, Bibi, kapan Xiaozi sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya, saya perhatikan bahwa cahaya di rumah terlalu redup, itu tidak baik untuk matanya. Ah, Anda sedang membicarakan hal ini, Wang Chuisfen meletakkan keranjang di tanah dan menariknya ke pintu. Dia menghela nafas dan berkata, Jericho Li, sepertinya kamu tidak tahu, keluarga kami selalu dalam kondisi yang buruk. Dengan susah payah, anak itu pulih, tetapi semua uang di rumah itu habis. Rumah ini dibangun sementara ayah anak itu masih hidup. Dia pergi lebih awal, meninggalkan kami berdua hidup dalam kesakitan yang luar biasa. Bibi, bukankah kamu sudah mendapatkan pekerjaan? Jericho Li ingat bahwa dia pergi mencari pekerjaan beberapa hari terakhir. Dalam beberapa hari ini, dia seharusnya sudah menemukannya, bukan? Saya baru saja menemukan mereka. Mereka bekerja di restoran di pasar petani, jadi gaji mereka tidak terlalu tinggi. Dengan tarif 3.000 sebulan, mereka harus menunggu setidaknya sampai bulan depan. Wang Chuisfen menghela nafas ringan dan menjelaskan, saya berencana menunggu sampai anak terbiasa dengan jalan menuju ke sekolah beberapa hari ini, dan membiarkannya pergi ke sekolah sendirian setiap hari. Saya berkonsentrasi pada pekerjaan saya. Sedangkan untuk rumah ini, aku khawatir kita benar-benar tidak bisa memperbaikinya untuk saat ini. Sebenarnya Wang Chuisfen juga ingin membenahi keluarganya, tapi dia tidak punya uang. Lebih-lebih lagi, dengan gaji yang hanya sebesar itu, akan sangat sulit bagi mereka untuk menghidupi keluarga. Mereka tidak akan punya uang tambahan untuk dibelanjakan untuk membangun rumah. Bagaimana dengan ini? Jericho Li berpikir sejenak, lalu berkata, Bibi, bagaimana dengan ini? Aku punya uang, kamu. Aku tidak bisa. Bagaimana bisa? Terakhir kali Anda banyak membantu anak, namun Anda tidak dapat membayarnya kembali bahkan setelah meminjam 5.000 yuan. Bagaimana saya bisa meminta uang lagi? Wang Chuisfen segera menggelengkan kepalanya dan menolak tanpa berpikir. Dia jelas tentang niat Jericho Li, tapi dia jelas bahwa dia tidak bisa melakukan itu. Tidak masalah, karena itu demi kebaikan Xiaozi sendiri. Saya hanya ingin membenahi rumah, mengatur jendela agar cahaya di dalam ruangan lebih baik, sehingga Xiaozi tidak perlu menyalakan lampu saat mengerjakan pekerjaan rumah, dan dapat melindungi matanya dengan baik, kata Jericho Li tulus. Meskipun dia tidak punya banyak uang, tapi dia bisa mengeluarkan puluhan ribu dolar untuk merenovasi rumah di dalam dan di luar. Tidak. Anda tidak bisa berkata apa-apa. Wang Chuisfen masih bersikeras menggelengkan kepalanya, Jericho Li, aku mengerti niat baikmu, tapi Bibi, aku tidak bisa menghabiskan uangmu begitu saja. Terlebih lagi, untuk membangun rumah, seseorang tidak hanya harus memindahkan rumah, tetapi mereka juga harus mempekerjakan orang. Kamu hanya seorang pekerja, dan itu belum genap sebulan, bagaimana kamu bisa memiliki uang sebanyak itu? Jericho Li baru saja hendak mengatakan bahwa dia dapat mengambil 30 hingga 40 ribu, tetapi memikirkannya, dia tidak dapat menjelaskan sumber uangnya dengan jelas, jadi dia menahannya. Wang Chuisfen menepuk pundaknya, bekerjalah dengan baik, dan jangan memikirkan hal lain. Aku akan pergi memasak. Lihatlah anak, buat dia duduk dengan benar ketika dia sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Jangan picik. Baiklah. Jericho Li tersenyum dan mengangguk, ekspresi matanya rumit. Pada hari kedua, Jericho Li berlari dan berlatih sedikit. Dia merasa kekuatannya meningkat lagi, jadi dia meninggalkan miliknya. Tinggal dan terus mencari pekerjaan.
Selama bertahun-tahun di perguruan tinggi, dia telah bekerja keras dan hemat, mencari pekerjaan paruh waktu untuk mencari nafkah dan uang sekolah. Awalnya, jika dia tidak dikeluarkan dari akademi, dia akan telah belajar kedokteran dari seorang penghuni rumah sakit rakyat. Namun kini, semua itu bukan miliknya lagi. Saat ini, meskipun keterampilan medisnya cukup bagus, ia tidak dapat melakukan praktik kedokteran karena ia tidak dapat lulus magangnya. Jika dia tidak memiliki kualifikasi dokter, praktik kedokterannya adalah ilegal. Sebelumnya ketika dia merawat Wang Xiaozi dan Tang Zhen, itu bisa dianggap telah melakukan kejahatan. Ia datang ke kawasan pengembangan bisnis, kawasan yang perekonomiannya lebih berkembang dari biasanya. Seringkali ada toko yang merekrut pekerja, dan tujuan Jericho Lee adalah menemukan dokter perekrutan tersebut. Sekalipun sebagian besar dokter tidak menginginkannya, dia harus mencobanya. Bagaimana jika ada tempat untuknya? Namun setelah setengah hari mencari dan mewawancarai banyak institusi medis, hasilnya tetap sama. Ketika orang-orang itu bertanya apakah dia mahasiswa kedokteran atau pernah bekerja di rumah sakit rakyat sebelumnya, wajahnya langsung berubah. Jericho Lee tidak berkecil hati bahkan setelah hidungnya berubah menjadi debu. Dia mengikuti alamat itu ke rumah sakit kecil. Maaf, apakah Anda sedang merekrut dokter magang di sini? Namun, setelah melihat rumah sakit yang rusak, Jericho Lee tiba-tiba curiga ada yang salah dengan alamatnya. Dari luar, bukankah rumah sakit kecil ini terlalu kumuh? Meskipun ada juga beberapa rumah sakit yang relatif tua, namun rumah sakit ini seperti rumah tua yang diwariskan dari tahun 50-an hingga 60-an. Itu sudah bobrok sampai tingkat tertentu. Di pintu masuk rumah sakit, seorang pria paruh baya melihat seseorang telah datang. Dia mengungkapkan senyuman penuh arti, "Ya, Anda di sini untuk melamar posisi magang." Jika alamatnya benar, maka tidak apa-apa, Jericho Lee mengerutkan kening sambil menjawab. "Ayo, ayo, masuk." Pria itu sangat bersemangat, dia bergegas maju dan menarik Jericho Lee ke dalam. "Apakah kamu benar-benar merekrut pekerja magang?" Jericho Lee mengamati bagian dalam rumah sakit. Selain rak obat, dia tidak bisa melihat pasien lain. Pria paruh baya itu menunjuk ke dinding dan tertawa, "Tentu saja saya mengakuinya. Lihat dindingnya, bukankah ada iklan perekrutan?" Jericho Lee menoleh untuk melihat tempat biasa-biasa saja di dinding. Namun, bukankah posisinya terlalu jauh? Jika seseorang tidak hati-hati, mereka tidak akan bisa melihatnya. Siapa yang akan memasang iklan di sudut seperti itu? Pria paruh baya itu bertanya, "Adik, siapa nama keluargamu?" Jericho Lee ragu sejenak sebelum menjawab, "Muzili, panggil saja aku Jericho Lee." Usai menjawab, ia berdoa agar pihak lain tidak langsung mengubah wajahnya setelah mendengar namanya. Ketika mereka mendengar namanya di rumah sakit lain, wajah mereka berubah sedikit aneh. Mereka kemudian bertanya dan mulai mengusirnya.